bagus dalam nama Yesus Jin. Ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Ketika kami belajar terus mengenai firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Karena setiap kali kekuatan itu menjadi senjata untuk kami melawan semua tipu daya iblis yang berusaha mencuri, membunuh, membinasakan kami. Tapi lewat firman-Mu kami bisa mengalahkannya dan kami keluar lebih dari pemenang. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, happy weekend, happy yayaya, happy yeye terus ya. Tetap sukacita, tetap semangat. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu yang bisa menghancurkan hidup kita ya. Yang bisa menghancurkan hidup kita itu satu, saudara, yang paling bahaya itu dosa ya. Makanya kemarin ada yang buatin saya video ya, video sepotong. Kalau saudara lihat yang kemarin itu banyak yang komentar. Sebenarnya sekali lagi itu bukan pengalaman hidup saya, tapi ada orang yang konseling dan saya mengopi isi hatinya ya. Jadi orang ini kecewa sampai orang ini nggak mau beribadah, nggak mau ke gereja hanya karena alasan orang yang menghadapi realita dengan orang yang mengecewakan itu orang yang haleluya, yang isinya firman tapi gak menjadi pelaku. Itu yang membuat dia kecewa. Dan saya memberikan nasihat, makanya Bu, gak usah lihat manusia. Manusia itu selalu banyak kebocoran ya. Jujur saya, saudara semua, kalau saudara tanya, saya bocornya ada enggak? Oh banyak saudara ya. Waktu saya disinggung dikit emosi, saya sudah bocor secara hati. Apalagi ngumpat, sudah bocor hati, bocor mulut. Ya, kalau kita mikir yang negatif tentang orang, sudah bocor pikiran. Pikir yang buruk, bocor pikiran. Karena Tuhan suruh kita pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Ya, sekali lagi firman yang saya posting itu juga selalu menjadi peringatan buat saya ya. Dan kita semua supaya hari-hari ini kita itu berjaga-jaga bukan atas masalah kita. Ya, karena masalah itu pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan sudah beri jalan keluar. Yang paling penting hari-hari ini berjaga-jaga itu atas respon hidup. Kalau jalan hidup kedaulatannya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, mau dibawa cerita hidup kita berliku-liku jet coaster, itu sukanya Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan itu tetap pegang kendali. Jet coaster kita, kalau dunia jet coaster bisa jatuh, tapi buat Tuhan sekalipun kita dibawa jet coaster berulang kali, tetap aman, tidak mungkin hancur. Nah, yang bisa menghancurkan hidup kita itu tipu daya iblis. Makanya saya waktu dengar postingan yang dibuat untuk saya bilang ini juga peringatan buat saya supaya hidup saya juga nggak jadi batu sandungan buat orang mengenal Kristus. Jujur, tidak ada manusia sempurna. Mungkin kita berkata, Bu, kalau bocor itu diperbaiki. Jujur, tidak mungkin setiap kebocoran dalam hidup kita langsung bocornya nutup semua. Sampai sempurna, enggak, saya juga bukan sempurna. Masih ada kebocoran-kebocoran dalam hidup saya yang perlu saya perbaiki setiap hari. Bahkan kalau saudara tanya mbak saya di dalam kamar itu ada tulisan ayat yang saya tempel dekat meja rias saya, itu perkataan tentang mulut. Karena mulut saya juga kadang kalau saya marah sama mbak saya, sama siapa, kadang mulut saya juga bisa ngomel, masih bisa marah. Nah, makanya saya sebagai manusia yang lemah, saya sadar kalau nggak ada firman itu nggak jadi memori, makin remnya makin blong. Tangkep ya saudara.
Kenapa kita perlu mengulang firman? Supaya rem kita itu tetap ada batasannya. Oh, ini nggak boleh. Saya harus berbalik, saya harus berhenti marah. Nah, tujuan saya posting apa yang saya posting bukan untuk merasa bahwa diri saya sok suci, sok tanpa bocor mulut. Nggak ada sama sekali. Itu curhatan hati orang, bukan pengalaman saya. Jadi kalau pengalaman saya nggak mungkin. Kalau orang tanya, Bu, kamu sering dibohongi orang? Ya tanyalah jemaat PD Victory atau pengerja. Berapa sering juga saya ngalami, tapi saya nggak perlu mengumbar ya. Ini curhatan hati orang. Nah, makanya judul khotbah saya tidak apa-apa, dari komen itu timbullah judul khotbah yang bagaimana kita harus memperbaiki setiap kebocoran dalam hidup kita. Jangan dibiar-biarin ya. Memperbaiki bocor itu 100% tidak mungkin ya. Tapi paling enggak kebocoran yang besar itu diperkecil tiap saat. Tangkep ya, diperkecil. Kalau nggak ada firman, nanti kebocorannya itu semakin besar. Makanya saya juga bersyukur kalau lewat yang saya khotbahkan itu diposting, ada orang yang mulai tersinggung, termasuk saya juga. Saya harus bertobat. Bukannya saya marah, ya, bukannya saya komplain. Kenapa? Sebagainya sok suci dan sebagainya. Saya tidak merasa sekali lagi sebagai seorang hamba yang sudah menutup kebocoran saya sempurna. Enggak, saya mengakui sebagai manusia yang lemah. Saya terus belajar, makanya saya dengar firman. Waktu saya khotbah, ini firman juga buat saya. Jadi remah, jadi rem, supaya ketika saya khotbah, saya juga mendengar. Dan ini juga peringatan buat saya. Kamu juga ada kebocoran loh Eli. Tadi pagi masih bocor. Bocor hati, bocor pikiran, dengan banyak asumsi berpikir yang buruk, kamu juga bocor. Makanya tiap kali dengar firman, kebocoran saya mulai saya perkecil. Tangkap ya saudara. Jadi jangan salah berasumsi bahwa saya merasa sok suci, sok benar, dan itu bukan pengalaman saya ya, itu pengalaman orang. Untung ibu ini sekarang kembali kepada Tuhan. Setelah saya beri nasihat, saya bilang, Bu, manusia tetap manusia. Manusia itu tetap manusia yang lemah, daging. Ibu tidak bisa nuntut manusia itu seperti roh 100%. Tapi dengan firman, daging ini makin ditekan, roh makin bertambah. Ya, kita yang makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Nah, kalau nggak ada firman, saudara nggak mungkin bisa neken daging. Makanya kalau dengar khotbah, jangan merasa ini untuk menyindir, enggak. Tapi untuk memperbaiki kebocoran kita setiap hari. Nah, kita baca ayatnya terlebih dahulu. Di mana kita perlu, kalau saudara baca Roma 8 ayat 6-8. Ya, saya akan khotbah secepat mungkin karena sebentar lagi saya juga harus khotbah. Jam 11 saya harus sampai di tempat ya, di tempat di mana saya ibadah. Roma 8 ayat 6-8. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jujur, kalau orang berbuat dosa bisa, tapi nggak mungkin ada damai sejahtera. Orang yang bisa damai sejahtera itu orang yang hidupnya di dalam pengendalian roh. Tangkap ya. Misalnya gimana Bu Eli? Jujur, kalau saudara berkata pelakor, orang penipu, orang berbuat jahat, yang enak, gemuk, segar, 100% hidupnya nggak mungkin ada damai sejahtera. Karena firman Tuhan jelas berkata, keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Tanpa ada keinginan roh untuk saudara bertobat, saudara menutup kebocoran hidup. Saudara tahu ini dosa, tapi saudara berkata, ya gimana lagi? Ini sudah kepepet, mendesak, aku harus melakukan ini. Nah, ini yang membuat saudara mulai melawan yang namanya roh lagi tundukkan daging. Tapi saudara berusaha melawan daging yang mematikan roh saudara. Tangkap ya. Kita belajar sama-sama supaya hari ini paling bahaya itu saudara tidak bisa mengalahkan keinginan daging. Berikutnya. Sebab keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah. Jujur, kalau orang ngerti firman, tapi saudara bilang gini, ya Tuhan kepepet. Itu namanya saudara sedang melawan Allah.
perseteruan loh, jadi musuhnya Allah loh saudara. Keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukumnya Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Anggap ya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sudah jadi seterunya Allah, saudara akan hidup dalam kebinasaan dan saudara tidak berkenan kepada Allah. Makanya keinginan daging itu bahaya saudara, maut. Kenapa kita perlu dengar firman? Karena iblis berusaha membawa kita semua pada akhirnya menuju maut. Tapi karena firman ini, makanya roh itu berusaha untuk mematikan daging. Kalau mau marah, roh bilang gini, sabar, sabar. Marah itu tidak mengerjakan kebenaran. Itu firman yang muncul. Ya, kalau saya marah, pasti roh itu berbicara. Eli, sabar. Marahmu itu tidak mengerjakan kebenaran. Sekalipun mungkin kosmetik yang hilang ini, yang expired ini mahal. Tapi walaupun mahal sekalipun, kamu tidak perlu marah-marah, nasihati. Karena marahmu itu nanti tidak mengerjakan kebenaran, malah kesannya kalau kita sudah ditegur, kita melawan keinginan roh, daging kita enggak, pokoknya marah. Nah, kita itu sedang ngambil posisi di mana kita ini, kalau terus ini jadi gaya hidup, itu menuju maut, perseteruan dengan Allah, dan tidak berkenan kepada Allah. Makanya kita nggak mungkin punya damai sejahtera. Tangkap ya, saudara, sampai sejauh ini saya berusaha mengubah mindset supaya kita hidup ini ada rem. Remnya apa? Roh mengendalikan daging. Tangkap ya. Jadi memperbaiki kebocoran itu setiap hari, roh itu kendalikan daging. Jangan daging yang kendalikan roh, sehingga kebocoranmu semakin lebar nanti. Kalau sudah kebocorannya lebar, nutupnya itu susah. Iya, kalau kita tahu kapan kita meninggal. Kalau tidak tahu nanti, hai engkau sang pembuat kejahatan, karena selama dalam hidupmu engkau cuma status sebagai anakku, tapi senyatanya setiap hari langkah perbuatan yang kau perlakukan itu menuju maut, dan engkau menjadi seteruku dan engkau tidak berkenan kepadaku. Dari mana kita bisa ngomong, Tuhan, aku berkhotbah demi namamu, aku bawa jiwa demi namamu, aku sudah memberi perpuluhan, aku sudah mempersembahkan seluruh hidupku buat Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, saudara, tanpa kita sadari, kalau kita tidak menutup kebocoran, langkah kita, kaki kita ini semakin hari semakin mendekati jalan menuju yang namanya kebinasaan. Dan tiap hari kita jadi seterunya Allah, tidak berkenan. Ini yang membuat hidup kita nggak mungkin ada damai sejahtera. Percayalah, orang yang bersengaja melawan kebenaran firman 100% hidupnya nggak pernah ada damai sejahtera. Kenapa? Karena hidupnya menjadi seterunya Allah dan tidak berkenan. Hidupnya dikendalikan sama daging. Dan berikutnya yuk kita lihat. Ya, saya akan buka beberapa ayat supaya saudara hari ini yuk kita yang lagi ngalami keadaan yang benar-benar hari ini ngalami titik ambang batas kekuatan dengan masalah. Yang penting kita jangan buat masalah sama Tuhan. Intinya itu loh saudara. Saya tuh selalu ingat Tuhan tuh bicara sama saya. Eli, masalahmu dengan Pak Nyoto, ya, jangan sampai ini cuman alatku Pak Nyoto. Kamu nggak perlu panik. Suatu kali kalau aku berjanji memulihkan menjadi indah, itu tanggung jawabku dan itu kedaulatanku. Kapan waktunya suka-sukaku. Masalah ini tidak akan menghancurkan hidupmu. Tapi jangan buat masalah gara-gara Pak Nyoto. Saudara, diingatkan Tuhan, jangan buat masalah dengan aku. Lah saya mulai merenung, masalah apa Tuhan? Lah kalau kamu hidup sakit hati, kepahitan, kamu ndak mau dengar kataku, kamu nggak bisa ngampuni, kamu uring-uringan, kamu tetap suka maki-maki suamimu, kamu ini buat masalah sama Tuhan. Oh ya benar juga. Sekali lagi, masalah itu jangan sampai kita buat masalah sama Tuhan. Tidak ada hubungannya masalah kita sama Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tapi jangan sampai hari ini masalah itu alat
buat Tuhan juga, supaya menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan. Jangan malah ditambahi. Tangkap ya, selama ini kita zona nyaman. Saya aja waktu zona nyaman, saya sering buat masalah sama Tuhan. Saya seorang ibu yang gak bisa tunduk, saya suka marah, saya sombong, saya suka maki orang, saya nggak bisa sabar. Itu masalah loh sama Tuhan. Karena saya lagi posisinya nggak berkenan kepada Allah, dan saya menjadi seterunya Allah. Ini masalah, saudara. Makanya kita hari-hari ini yuk belajar. Saya belajar, saudara. Saya bukan ngakui, tanya mama saya bukan ngakui orang 100% saya sudah nggak bocor apa-apa, enggak. Mama saya sering mengingatkan saya, jangan sombong. Kalaupun besok Tuhan bawa hidupmu, kamu nggak boleh sombong. Kamu juga harus sabar dalam segala hal. Nggak perlu emosi menghadapi orang-orang yang hari ini menjengkelkan. Memang menjengkelkan, menjengkelkan. Tapi kita bawaannya jangan emosi. Tangkap ya. Saudara, saya ajari untuk mengendalikan roh itu tidak gampang. Tapi jangan diseriusi. Saya kalau sudah mau marah, itu selalu ngomong, bawaannya jangan emosi. Bawaan kita sabar. Bawaan kalau emosi, kepingin saudara kalau lihat wajah saya ini gualak loh saudara. Jutek, judes itu wajah saya saudara. Saudara pasti tahu kalau wajah saya ini sudah orang tidak perlu ngomong. Lihat wajah saya aja orang sudah tahu kamu ini jutek, kamu ini judes gitu ya. Jujur kalau dulu begitu dimaki orang nyolot yang namanya daging, awas ya kamu. Tapi hari ini jujur saya belajar banyak dari apa yang firman Tuhan katakan. Bawaan saya nggak boleh emosi, karena saya mau tekan emosi saya tiap hari supaya saya itu tidak jadi musuhnya Allah. Tangkep ya, saya nggak mau jadi musuhnya Allah, saudara. Saya mau berdamai aja dengan Tuhan, tidak bikin masalah lagi. Berapa tahun hidup saya dalam zona nyaman, saya bikin masalah terus sama Tuhan. Lah sekarang saya diproses Tuhan, tujuannya saya tidak buat masalah sama Tuhan. Lah kok tambah saya buat masalah terus. Tangkap ya saudara, saya berusaha untuk membuka mindset supaya saudara semua dan saya, yuk di akhir zaman, kalau saudara lihat viral di sosmed tanggal 23 September, itu banyak orang yang sudah posting ya, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tidak tahu apa yang akan terjadi 23 September dan sebagainya. Saya percaya setiap manusia tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan datang ya. Tapi pastikan kapan rapture, tidak ada yang tahu. Tapi pastikan bahwa kita setiap hari, kita ini jangan buat masalah sama Tuhan. Supaya kalau kita sewaktu-waktu visa kita habis, kita ini nanti ketemunya sama Bapak di surga. Saudara sudah tidak jadi seterunya dia. Tangkap ya. Itu yang saya pegang dalam hidup saya. Saya nggak mau jadi seterunya Tuhan. Apa artinya saya hebat untuk saya bisa khotbah kalau tiap hari saya nggak jadi pelaku firman, nggak jadi seterunya, nggak jadi partnernya Tuhan, tapi saya jadi seterunya Allah. Saya nggak mau, makanya belajar. Nah, ada satu ayat juga. Saya akan bahas 3 ayat ini aja supaya kita tahu bahwa keinginan roh itu selalu sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau keinginan daging, tanpa kita sadari ya, kalau kita ndak nutup kebocoran tiap hari, bocor marah dibiarin, marah maki orang, padahal roh udah bilang, berhenti marah. Tapi saudara, ndak bisa. Harga diri, harga mati, enggak. Mulai sekarang Yesus harga mati. Ya, jadi sekali lagi itu yang pertama. Kalau kita ndak menutup kebocoran, maka kita menuju maut. Yang kedua, kita ini menjadi seterunya Allah. Yang ketiga, kita tidak berkenan kepada Allah. Nah, kita lihat Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Saudara, hari ini mungkin firman ini tidak enak buat kita. Jujur, waktu saya ditegur firman ini juga tidak enak. Tapi ini harus saya sampaikan supaya saya dan kita semua yuk dalam perjalanan seperti ada lagu dulu. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Saya mau kita sama-sama ya, kita bergandengan tangan supaya kita saling menopang untuk kita menjalani itu sampai ke garis akhir. Lepas 23 September orang mulai meramalkan banyak hal tentang hal yang akan terjadi, tapi kita hari ini bersiap-siaplah, berjaga-jagalah.
Karena waktu dan kedatangan Tuhan itu sudah sangat semakin singkat. Saudara, tidak ada yang kita bawa pulang ke rumah Bapa selain hidup kita, pengabdian, respon hidup, bukan jalan hidup. Kalau jalan hidupmu hari ini bonyok sekalipun berdarah-darah, babak belur, itu tidak menentukan jalan hidup dalam kekekalan. Jalan hidup kita dalam kekekalan tetap Tuhan bilang gini, the best. Hidup ideal sudah aku sediakan. Di rumah Bapakku ada tempat tinggal yang banyak. Dan hidup tanpa air mata, tanpa maut, tanpa penderitaan, tanpa pelakor, tanpa orang jahat, tanpa penipu, tanpa bebidor, tanpa kanker. Disitulah kehidupan ideal setelah kematian. Jadi jangan takut dengan kematian, karena senyatanya kematian itu awal kehidupan bahagia selamanya. Dunia tempat air mata, tempat penderitaan, kita sebagai perantau, penumpang, pendatang. Tangkap ya, saudara, bukan warga negara kita, dunia ini. Warga negara kita adalah dalam kekekalan yang Tuhan sudah sediakan banyak. Yohanes 14, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jadi jangan takut. Siapa yang bingung gak punya rumah? Bu, rumah saya kontrak-kontrak, sudahlah, gak usah bingung dengan itu. Itu gak menentukan hidupmu. Tapi kalau respon hidup itu sangat menentukan hidup kita. Jadi sekali lagi respon itu tiap hari. Kalau respon mulai bocor, kembalikan. Aduh, tadi aku marah, aku harus berhenti. Aduh, aku suka bagi orang, aku harus berhenti bertobat. Jangan sampai bocor lagi. Nah, itu respon yang perlu diperbaiki. Nah, kita lihat ya. Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan, tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Saudara, waktu baca ayat ini, saudara lihat ya ayat ini. Adapun hamba yang tahu kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan, tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Waktu saya baca ayat ini di awal-awal proses, kayak itu mengingatkan diri saya. Dari dulu sudah dinasehati, jangan jadi istri yang suka nanduk, tapi sombong. Ya, saya selalu bilang gini, tidak bisa loh Tuhan. Kalau tunduk terus nanti jadi keset. Itu dulu saya. Tapi ketika saya sadar kenapa saya ngalami badai yang banyak pukulannya, karena apa yang saya tabur. Karena saya sudah tahu kehendak Tuhan bahwa saya harus jadi istri yang tunduk, tidak boleh maki, tidak boleh sombong. Tapi saya merasa bahwa nggak apa-apa. Pokoknya yang penting hari Senin sampai Minggu saya berdoa. Saya memuji Tuhan, saya baca firman. Itu rutinitas yang gak bisa kita pakai untuk menyogok Tuhan. Tangkap ya, saya hebat dalam pelayanan. Saya rajin baca firman. Saya bisa berkhotbah. Saya gak bisa sogok Tuhan. Kalau saya tidak melakukan apa yang jadi kehendaknya dalam respon saya, maka saya akan menderita banyak pukulan nantinya. Tangkep ya, makanya sebelum kita binasa, sebelum hidup kita berakhir, pasti pukulan itu banyak dulu. Supaya lewat pukulan kita mulai nutup kebocoran. Tangkep ya, supaya bocor ini, bocor saya bocornya banyak saudara. Mungkin kalau dulu bocor di dalam, saya mungkin dalam jadi anak Tuhan, kalau ditanya bocornya mungkin sudah 80-90% saudara. Mungkin enggak, bocornya cuma 10% loh dalam hidup saya waktu zona nyaman. Makanya Tuhan itu kasih saya banyak pukulan saudara. Karena dengan pukulan-pukulan itu seperti seorang ayah ya, untuk ajar anaknya supaya saya ini bertobat. Saya mulai nutup bocor yang 90% jadi 80. Bisa langsung 0? Enggak bisa. Sampai hari ini aja saya belum bisa saudara. Namanya daging, normal. Tapi waktu itu saya mulai sadar. Nah, makin kesini itu bocor saya semakin saya perkecil. Tangkep ya. Dan Tuhan tuh lihat loh usaha saya. Tuhan lihat usaha saya. Sampai kalau saya marah, saya bilang sabar. Itu supaya saya sadar, mengingatkan saya, Eli,
rohmu kendalikan dagingmu, jangan dagingmu kendalikan roh, walaupun tuh jengkelnya membuat engkau marah. Tangkep ya. Nah, hari ini kita belajar setiap hari. Jangan sampai banyak pukulan tidak menyadarkan kita buat masalah terus sama Tuhan. Untungnya waktu Tuhan kasih saya banyak pukulan lewat Pak Nyoto, ya, alat dipukul saya banyak pukulan. Saya itu sadar, saudara. Waduh Tuhan, sakit Tuhan. Tapi waktu ada banyak orang, walaupun sudah sakit, tidak sadar-sadar, saudara, ini bebal, saudara, keterlaluan. Untung saya itu jadi orang yang waktu banyak pukulan, saya sadar, saudara. Sadar langsung, aduh Tuhan, iya benar juga Tuhan. Saya ini dipukul karena memang saya ini banyak tidak melakukan kehendak Tuhan. Saya terlalu sombong. Karena saya merasa ini limited edition, ini cinta mati sama saya. Jadi saya sombong, saudara. Tangkep ya. Nah itu. Rapotnya merah semua, bener saudara. Lah kalau rapot merah kan tidak lulus ya. Makanya yang merah-merah ini dihapus, dibocor, dihapus. Jadi rapot kita. Nanti biru dirubah sama Tuhan mulai ada nilai. Kalau dulu mungkin rapotnya merah 50 di bawah saudara. Sekarang sudah ada birunya, di atas 50 itu biru. 60, 70, 80. Tangkap saudara. Jadi saya sadar berikutnya, yuk kita lihat. Apa yang dikatakan 48? Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia menerima sedikit pukulan. Artinya gini, kalau orang tidak tahu kebenaran, tidak sengaja melawan karena tidak ada yang ngomongi. Tapi buat kita tiap hari ini kan sudah ST, saudara. Sudah baca firman, itu banyak. Tapi kalau orang yang tidak tahu firman, tidak pernah dengar, sama Tuhan juga tidak banyak lah pukulan. Karena ya maklum lah dia tidak tahu firman, tidak sengaja melawan aku. Tapi kalau kita sudah dengar firman ST tiap hari, saudara baca firman tiap hari, minggu dengar firman lagi, tapi rapot saudara tetap merah, bahkan saudara hari ini tetap bocor di mana-mana, bocormu tidak semakin diperkecil, ini yang akan menderita banyak pukulan. Tangkep ya. Nah berikutnya, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kita ini kalau dengar firman, kita tahu jangan lawan sudah. Jangan dengan sengaja ketika Roh Kudus berbicara, berhenti ngomel, berhenti. Tapi saudara tidak kasih rem, saudara malah remnya blong. Tangkep ya, sehingga saudara makin bocor ke sana ke sini. Sudah orang jujur kalau sudah sakit hati itu bocornya kemana-mana. Pikiran buruk, mulut maki-maki, itu saya dulu saudara ya. Hati ini Tuhan tidak bisa terima saya, Tuhan tidak bisa, apalagi sama wanita tobat Tuhan. Aduh, saya mau lihat dia hari ini biar masuk ke selokan Tuhan. Nah ini, itu yang saya lakukan. Tapi waktu saya tahu firman, saya tidak mau lagi buat kebocorannya semakin besar. Tangkap ya, saya mulai berespon. Saya mulai ambil langkah untuk saya memperkecil kebocoran saya. Sehingga waktu kebocoran itu saya sadar, hari ini tahu kehendak Tuhan tapi tidak melakukan kehendaknya. Yang pertama saya rangkum, itu akan banyak pukulan. Semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Semakin banyak dipercaya, semakin juga banyak dituntut. Jujur kayak saya gini, saya mau retreat. Semua saya waktu meeting sama pengerja, saya bilang sama pengerja, paling penting hari ini bukan persiapan retreatnya yang bagus, the best dengan acara. Tapi pribadi lepas pribadi, persiapkan hati baik-baik. Tangkap saudara, kenapa? Karena kita ini sudah banyak diberi kepercayaan loh untuk mengadakan event yang besar di retreat ini. Nggak main-main loh saudara. 350 orang lebih saudara. Bayangin saudara, ini bukan main-main lagi saudara. Saya cuma bilang ini 350 jiwa, kita diberi kepercayaan. Dan kita sudah diberi banyak hikmat. Termasuk beberapa pembicara kita juga berdoa supaya yang diberi, kita ini diberi kepercayaan, diberi hikmat untuk mengadakan event yang besar. Jangan terlalu fokus dengan acaranya. Tangkap ya.
Jangan terlalu fokus dengan acaranya, tapi pribadi kita. Ini penting, hati. Saya bilang sama pengerja, jaga hati. Dalam beberapa terus setiap hari waktu, bukan hanya event yang besar, tapi setiap hari paling penting itu jangan sampai ada bocor hati. Ya, saudara dan saya hari ini yuk belajarlah. Kalau kita mau diberi kepercayaan Tuhan yang lebih, Tuhan melihat hati, yang penting jangan banyak kebocoran dalam hidup kita. Karena orang yang hari ini yang bisa menjaga hati dengan baik akan dipercaya banyak karunia Allah. Saya itu baru ngerti, kemarin saya khotbahkan itu di Bali, semua setelah selesai khotbah. Mereka berkata, terima kasih Bu Eli. Saya jadi ngerti, ternyata dengan menjaga hati ada firmannya ya Bu Eli, itu beroleh anugerah loh saudara. Karunia Allah itu bukan bisa dibeli dengan uang. Saudara tidak bisa beli dengan uang, tapi dengan menjaga hati. Makanya hari ini yuk, hari ini tahu kehendak Tuhan, pasti semakin tidak melakukan kehendak Tuhan, semakin terima banyak pukulan, banyak diberi, banyak dituntut, banyak dipercaya, banyak dituntut. Dituntutnya bukan dituntut jadi sok suci, sok hebat, tapi benar-benar jadi pelaku firman. Tangkep ya, jadi semua kebocoran kita mungkin tidak sempurna, tidak 100% kita bisa nutup kebocoran, tapi makin tidak, paling tidak kita sudah memperkecil kebocoran. Tuhan sudah lihat usaha kita, dibandingkan orang yang tidak pernah mau berusaha untuk menutup kebocoran. Ini yang dianggap orang bebal, tapi buat kita berusaha, Tuhan saya berusaha tapi gagal, ya ampuni. Oke, Tuhan sudah lihat usaha kita, tangkep ya, tapi tidak terus-terusan, itu dengan sengaja. Tapi kalau kita tidak sengaja, tiba-tiba kita emosi, nah, tapi kita sadar ya sudah tadi marah. Nah, ini kita berusaha, tangkep ya, karena kita tahu daging kalau dicubit masih sakit. Yang ketiga, yuk kita baca. Bagaimana kita hari ini 1 Korintus 4 ayat 1-2. Kayaknya ini saya tidak sempat bahas, nanti next kita bahas ya. Saya berhenti dulu sampai di sini karena sudah hampir jam 9. 1 Korintus 4 ayat 1-2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, memandang kita semua. Kita tidak cukup jadi orang Kristen yang jadi asyir, jadi pendeta. Oh, orang Kristen, enggak. Orang memandang kami sebagai apa? Yang pertama sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tangkep ya, 1 Korintus 4 ayat 1-2. Artinya Tuhan tuh bilang gini buat hidup saya, Eli inget ya, orang tahu kamu itu hamba Kristus. Orang tahu Bu Feni, Bu Melan, hamba Kristus. Karena lihat tiap hari ke gereja, lihat tiap hari berdoa, lihat tiap hari memuji Tuhan, ya, tiap hari berkata ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, ini hamba Kristus karena tiap hari ngomong Yesus, Yesus, haleluya, puji Tuhan. Orang pasti tahu kita hamba Kristus, ya. Hari ini kita berjalan bersama-sama. Orang tahu kita ke rumah Tuhan, ya. Mungkin orang tahu saya juga sebagai pendeta, sebagai evangelis. Nah, makanya hari ini saya percaya bahwa ketika kita dikenal sebagai hamba Kristus, karena kita bawa Alkitab, kita hari ini rumah kita dibuat persekutuan doa. Orang tahu hamba Kristus, tangkep ya. Nah, yang kedua, orang itu juga tahu ketika kita sebagai hamba Kristus, maka kita jangan sampai perbuatan kita mencoreng, karena begitu kita menipu, begitu kita guala, orang itu pasti ngomong, orang katanya hamba Kristus, perbuatannya iblis. Nah, itu enggak enak saudara. Sering kali saya mendengar, Bu, katanya si A itu kan hambanya Kristus, tapi guala loh Bu Eli. Waduh, guala. Nah, ini tamparan juga buat saya. Jangan sampai orang tahu saya evangelis, jelas hamba Kristus, tapi dalam kehidupan sehari-hari saya hambanya iblis. Karena perbuatan saya bukan perbuatan Kristus. Itu jelas akan mencoreng yang namanya nama Tuhan. Kita jadi batu sandungan. Tangkep ya. Yang kedua, kita ini hamba yang dipercaya banyak rahasia Allah. Ketika kita bisa jadi pelayan Allah, dan kita ini pelayan yang terpercaya. Saudara, hari ini kita melayani mungkin sebagai
Istri melayani suami, melayani anak, suami melayani istri dan melayani anak. Kita ini jangan sampai melayaninya dengan emosi, hamba diri kita, hamba amarah, hamba budak dosa, enggak. Tapi kita melayani dengan sebagai hamba Kristus. Tangkep ya, saudara, ada di tempat kerja, di komunitas teman-teman ya, walaupun mungkin kita enggak kerja, ada banyak ibu-ibu sosialita juga yang jadi follower saya, banyak ya. Saya cuma bilang gini, enggak apa-apa, kamu enggak usah melayani seperti saya semua, enggak. Tapi paling enggak di dalam komunitas di mana kamu berada, di tengah gelapnya dunia, kamu tetap posisinya jadi terang. Yaitu kita itu tetap sebagai hamba Kristus, hamba yang bisa dipercaya dengan banyak rahasia Allah, dan hamba yang bisa terpercaya. Ya, karena kalau kita banyak kebocoran, maka kita ini nggak akan pernah punya hikmat, nggak akan pernah dipercaya ada banyak hal. Makanya hari ini yuk sebagai hamba Kristus, kita lagi dipercaya rahasia Allah dan dipercaya, terpercaya. Maka kita jangan sampai hari ini kebocoran kita ini menjadi hambanya dunia. Kita menjadi hamba hawa nafsu kedagingan kita, dan kita ini menjadi hambanya iblis. Jangan sampai, saudara. Ya, dari 3 hal ini saya berharap kita semua hari ini yuk jangan sampai kita hari ini memperbesar kebocoran. Siapapun kita bukan orang sempurna, tapi kita belajar untuk disempurnakan. Itu ibaratnya gini, kita ini tanah liat, Tuhan itu pejunan ya, sang pembuat tanah liat. Dia itu lagi asah kita, sakit memang. Kita lagi di banyak pukulan, diremes-remes ya, tanah liat itu kan diremes, dibuanting, dipukul dengan banyak pukulan. Hari-hari ini sedang terjadi karena waktunya sudah semakin singkat. Ujian akhir sedang berlaku. Lah Tuhan tuh lihat kita sebagai pribadi. Tanah liat itu pribadi lepas pribadi. Dia lihat ada banyak orang yang mengaku jadi followerku, pengikut Kristus, tapi tanah liatnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bentuknya compang-camping. Tanah liat itu tidak kelihatan bentuk yang indah, sehingga kita tidak punya nilai emas. Bentuk, saudara. Nah, Tuhan tuh lagi ngasah, mana sih bagian yang tidak sempurna. Oh, ini bocornya di sini, dipukul, dibentuk, sakit Tuhan, sakit memang. Dipukul, dibentuk, di kuliti dagingnya, dicongkel-congkel, itu semua sakit. Bukan hanya dipukul, dibuanting, dipanaskan dalam dapur api. Kita tidak bisa marah apapun. Ternyata Tuhan itu sang pejunan pembentuk tanah liat. Dia itu baik, lagi bentuk kita supaya kita ini serupa dengan Kristus. Karena selama ini dia lihat tanah liatnya masih serupa dengan diri kita sendiri, ya, serupa dengan dunia, dan kita ini serupa dengan karakternya iblis. Makanya dia bentuk kita lewat proses. Tangkap ya. Jadi jangan marah dengan proses, jangan protes, karena tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang adil mulia. Tangannya lah indah nanti kulihat pelangi kasihnya. Saudara percaya tangan Tuhan lagi merenda saudara untuk memperbaiki setiap kebocoran. Hari ini kalau kita lagi direnda, dibentuk, dicongkel, dibuanting, dipukul-pukul, dipanaskan dengan apapun, kita harus punya bejana yang selalu siap. Tangkap ya, karena kita nggak mau jadi tanah liat yang compang-camping, nanti Tuhan nggak kenal kita. Kita hari ini yuk siaplah memperbaiki setiap kebocoran. Tiap hari kita sama-sama, saya juga belajar ya. Dari 3 hal itu, maka kita sadar sebagai hamba Kristus yang dipercayai banyak hal dan yang terpercaya, jangan lagi menjadi orang yang serupa dengan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend semuanya ya. Saudara tidak perlu fokus dengan jalan hidup. Sudahlah, jalan hidup kita sudah aman kok. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Artinya kita sedang menuju jalan yang menuju kebenaran kehidupan, negeri yang berlimpah susu, madu, kebahagiaan. Ini lagi dalam perjalanan, ya. Makanya kita lagi menuju tanah perjanjian semua. Kita harus gandengan tangan. Kalau ada koreksi firman, jangan marah. Karena kita belajar hari-hari ini, ya, supaya 3 hal tadi itu sebagai pelayan Allah, supaya kita hari ini belajar tahu kehendak Tuhan, ya, dalam perbuatan kita, supaya kita hari ini ngalami banyak pukulan pun sekalipun karena kita sedang banyak dituntut oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, ya. Bagaimana kita hari ini jangan lagi menjadi seteru lawannya Allah. Kita hidup di dalam satu pengendalian roh, mengendalikan daging. Jangan jadi seterunya Allah, jangan hidup tidak berkenan kepada Allah. Banyak dituntut hari ini karena kita banyak dipercaya, kita banyak diberi hari ini, maka kita banyak dituntut untuk menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati, kita percaya hari ini supaya kita semua tetap semangat, ya, semangat. Tidak bocor hati, tidak bocor mulut, tidak bocor pikiran, pokoknya bocor-bocor semua. Yuk kita tutup sama-sama supaya hidup kita hari ini bukan hanya kita sebagai hamba Kristus yang gak punya perbuatan Kristus, tapi kita hamba Kristus yang serupa dengan Kristus, punya karakter Kristus. Orang tahu kita hambanya Kristus karena kita sering ke gereja, sering melayani. Tapi kalau orang tidak tahu perbuatan Kristus dalam hidup kita, ini yang membuat orang tidak mau datang sama Kristus. Tangkap ya pesan saya, yuk kita berdoa. Oh ya, saya ajarin doa mulai sekarang. Kita punya cara gaya cara doanya yang baru, ya. Saudara tahu nanti saya sudah posting, nanti mau posting di Instagram, saya sudah share di grup bagaimana doa berkat, ya. Kita percaya, kita menyebutkan Galatia 3 ayat 29, Kisah Rasul 3 ayat 25, dan Yosua 1 ayat 8b. Kita mulai hari ini berkata, ya, aku hari ini diberkati dengan janji Tuhan karena aku keturunan Abraham. Aku hidup dalam anugerah Tuhan sebagai milik Kristus, dan aku hidup dalam keberhasilan dan keberuntungan karena sebagai orang benar. Tangkap ya, saudara, katakan itu tiap hari, tiap doa, tiap hari pun, kapanpun, dimanapun waktu saudara ngalami suntuk, saudara mulai declare. Sambil saya percaya kita sedang melepaskan berkat buat diri kita sendiri, yaitu dari Tuhan. Kalau kita lagi suntuk, saudara katakan, nanti saya share di IG, saya share nanti semuanya karena di grup sudah saya share. Sekali lagi, aku hidup dalam anugerah sebagai milik Kristus. Aku hidup dalam berkat dan janji Tuhan sebagai keturunan Abraham. Aku hidup dalam keberhasilan dan keberuntungan sebagai orang benar. Saya nanti bahas ayat, saya bahas nanti ya, nanti malam. Doakan supaya saya bisa punya waktu. Nanti malam saya akan bahas 3 poin ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama praktek. Aku hidup dalam anugerah sebagai milik Kristus. Aku hidup dalam berkat dan janji Tuhan sebagai keturunan Abraham. Aku hidup berhasil dan beruntung sebagai orang benar. Bapa, terima kasih. Kami percaya setiap masalah kami tidak mau bikin masalah dengan Tuhan. Biarin masalah yang terjadi itu hanya alat untuk memperkecil kebocoran kami, tapi kami nggak mau terus-terusan buat masalah dengan Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami, berkati setiap kami, mampukan setiap kami untuk menutup setiap kebocoran dalam hidup kami. Berkati setiap kami percaya kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend ya. Gara-gara ini rambut saya berubah bentuknya. Tuhan Yesus memberkati ya. Semangat. Pokoknya semangat supaya kita tetap tahu jalan hidup kita semuanya.